Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G kelas algoritma evolusi D akan mempresentasikan panel proyek kelompok kami. Dan tim kami terdiri dari Mariamah, kemudian Apriliana Fauzia, kemudian Binti Robiatul, serta Muhammad Aminuddin dan Rizmidani. Pada panel proyek kelompok kami membahas tentang optimasi komposisi bahan makanan untuk penderita hipertensi menggunakan algoritma genetika. Pada presentasi kali ini yang terdiri dari latar belakang, kemudian dasar teori, perancangan berupa formulasi permasalahan dan alur penyelesaian, yang setelah itu yaitu hasil dan pembahasan, serta penutup berupa kesimpulan dan saran. Latar belakang pada panel proyek kelompok kami yaitu kita tahu bahwa penyakit hipertensi yang dikenal sebagai silent killer yang menyebabkan kematian yang seringkali tidak diketahui penyebab pada awalnya. Seperti dilansir oleh beberapa berita, yaitu penyakit hipertensi banyak terjadi di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri menjadi masalah yang sangat besar karena 1 dari 4 orang di Indonesia mengidap penyakit hipertensi. Hal ini sesuai dengan data dari Kemenkes bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia dari tahun 2007 meningkat pada tahun 2013. Penyakit hipertensi jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penanganan seperti pemeriksaan ke dokter, kemudian olahraga atau hidup sehat, dan pastinya yaitu dengan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat dapat ditentukan dengan cara yang manual maupun dengan software. Dengan cara manual dilakukan tetapi dengan sulit karena harus disesuaikan dengan kebutuhan penderita hipertensi. Sedangkan dengan software dapat dilakukan dengan pencarian solusi komposisi makanan dengan metode ataupun algoritma. Pada panel proyek kelompok kali ini, kami menggunakan algoritma genetika untuk mengoptimalkan komposisi atau solusi komposisi bahan makanan untuk penderita hipertensi yang agar sesuai dengan kebutuhan penderita hipertensi serta agar dengan biaya yang minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Robiatul Musana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Nah, dasar teorinya itu ada 2. Yang pertama hipertensi dan kedua adalah algoritma genetik. Nah, hipertensi itu disebabkan karena jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah sehingga jika dibiarkan akan mengganggu organ lainnya. Nah, ini ada klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi ada 4. Yang pertama adalah normal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80. Yang kedua, prehipertensi, tekanan darah diastoliknya 120 sampai 139 atau diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian yang ketiga, hipertensi step pertama, darah sistoliknya 140 sampai 159 atau tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian yang keempat ada hipertensi stage 2 yaitu kurang dari sama dengan 160 untuk tekanan darah sistoliknya dan untuk atau tekanan darah diastoliknya kurang dari sama dengan 100. Sumbernya dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 2006. Kemudian ini ada jumlah maksimum natrium yang dikonsumsi untuk penderita hipertensi ada 3. Yang pertama prehipertensi, konsumsi garam natriumnya 200 sampai 400 mg. Yang kedua hipertensi stage 1 600 sampai 800 mg. Yang kedua hipertensi stage 2 yaitu 1000 sampai 1200 mg. Sumbernya dari WAYUNISE 2013 tentang penyakit hipertensi. Kemudian ini ada pengertian algoritma genetik itu tahapannya yaitu mulai dari inisialisasi kromosom, reproduksi berupa crossover dan mutasi. Kemudian ada evaluasi. Nah, inisialisasi kromosomnya berupa gen-gen yang merepresentasikan solusi. Nah, penentuan gennya secara random itu Rianati dan Mahmudi 2015 itu tentang optimasi komposisi makanan untuk penderita diabetes mellitus. Nah, setelah itu proses selanjutnya yaitu reproduksi yang melakukan beberapa parent dalam crossover dan mutasi. Selanjutnya evaluasi untuk memilih solusi yang akan digunakan pada generasi selanjutnya dengan menggunakan nilai fitness yang terbesar. Kemudian evaluasi memiliki banyak jenis seperti Alice System, Rowlett Wheel dan sebagainya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Mariama, saya akan menjelaskan bab perancangan. Di dalam perancangan terdapat 2 subbab, yaitu formulasi masalah dan yang kedua adalah alur penyelesaian. Dalam formulasi masalah menjelaskan bahwa penderita hipertensi harus memperhatikan asupan makanan sehari-hari agar tekanan darah menjadi menurun atau menormalkan tekanan darah. Komposisi untuk penderita hipertensi harus memiliki kandungan natrium yang rendah serta kebutuhan energi sesuai dengan data pasien tersebut. Selain itu, diharapkan biaya makanan yang didapatkan sangat minimum. Lalu yang kedua, alur penyelesaian terdapat 2 cara. Yang pertama, perhitungan kebutuhan gizi sesuai data input dari pasien. Yang kedua adalah pencarian solusi dengan algoritma genetika. Pencarian solusi dengan algoritma genetika sesuai dengan tahapan algoritma genetika. Yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua melakukan proses reproduksi, yang ketiga perhitungan fitness, yang keempat seleksi, sampai berulang pada generasi yang selanjutnya sesuai dengan kondisi pemberhentian. Terima kasih. Saya Amin, saya akan menjelaskan program yang kita buat. Yang pertama kita isikan nama, misalnya namanya adalah Amin, usianya 40 tahun, tinggi badannya 170 cm, dengan berat badan 50 kg, jenis kelamin laki-laki, dan aktivitas saat ini misalnya istirahat. Kita isikan tekanan darah berupa sistol dan diastol. Sistolnya 150 misalnya dan diastolnya 98. Untuk nilai algoritma evolusi kita berikan nilai CR 0,6, nilai MR 0,4 dengan pop size 25 misalnya, dan generasi 101. Solusi terbaik menghasilkan fitness 0,103, dan ini adalah menu pagi, siang, dan malamnya. Ini grafik untuk menunjukkan fitness di tiap generasi. Saya Rich, saya akan menjelaskan pengujian dari proyek agar kami. Pada pengujian kami melakukan 3 pengujian, yaitu yang pertama pengujian generasi. Pengujian generasi dilakukan dengan 1000 generasi dan 5 kali percobaan. Dihasilkan rata-rata fitness terbaik dengan nilai 0,113223. Pengujian populasi dengan jumlah 500 populasi dan 5 kali percobaan, dihasilkan rata-rata terbaik fitness pada populasi ke-500 dengan nilai fitness rata-rata 0,126557. Pada pengujian CR dan MR dihasilkan fitness rata-rata terbaik pada CR dengan nilai 0,8, MR 0,2 dengan hasil 0,126378. Kesimpulan pada proyek akhir kami yaitu permasalahan tentang komposisi bahan makanan untuk penderita hipertensi dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma genetika. Tahapan pada penderitaan ini yaitu inisialisasi populasi awal, reproduksi dengan crossover one cut point, mutasi dengan reciprocal exchange mutation, evaluasi dengan elitism. Output yang dihasilkan yaitu susunan makanan dalam 1 hari dengan 5 variasi jenis makanan, yaitu makanan pokok sayuran, sumber nabati, sumber hewani, dan pelengkap berupa buah. Hasil pengujian pada jumlah generasi yaitu semakin banyak jumlah generasi maka semakin besar fitness yang dihasilkan. Untuk pengujian lainnya yaitu pengujian populasi dan CMR menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah populasi maka semakin besar fitness yang dihasilkan. Dan kombinasi CR-MR yang menghasilkan fitness terbaik yaitu dengan CR 0,2 dan MR 0,8. Pada fitness terbaik dihasilkan dengan pengujian generasi dengan rata-rata fitness 0,11322594 dengan pada generasi 1000. Sedangkan pada pengujian populasi menghasilkan fitness terbaik pada populasi 500 dengan rata-rata 0,126557 dan fitness terbaik dengan pengujian CR-MR
yaitu fitness dengan rata-rata 0,123484 dengan CR 0,2 dan MR 0,8. Saran pada penelitian selanjutnya yaitu untuk sistem lebih baik ditambahkan dengan parameter faktor komplikasi penyakit lain yang diderita oleh pasien. Yang kedua, untuk hasil yang lebih optimum dilakukan penambahan metode lainnya, misalnya variable neighborhood search, simulated annealing, dan metode yang lainnya. Terima kasih.